warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustadz Khairi Anwar SPDI. Alhamdulillah, ahlan wa salam Ustadz, yang insya Allah akan memberikan taujih atau ceramah agama pada kesempatan halal bihalal pada malam hari ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, ya kalau dibilang sesepuh kayaknya nggak enak dah, senior ya di RW 027 umumnya di Desa Cicadas, Bapak Haji Bani Soleh. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu membersamai kita, amin. Yang saya hormati Ketua DKM Al-A'raf Al-Ustadz Haji Imam Syahroni ST, alhamdulillah sudah hadir, terima kasih. Yang saya hormati Ketua RT 04 Bapak Joni Arianto. Ini khas ya, dipilih oleh para sesepuh dan juga ustadz. Yang saya hormati Ketua RT 01 ya, Pak Sukadi, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Bani Soleh. Kita punya musola nih, Mas atau Ustadz lah ya, Ustadz Didi Susanto. Alhamdulillah berdampingan dengan DKM Al-A'raf ya, berbagi ilmu. Yang baru datang, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, saya nggak nyebutin well lah, Ketua RW 027 ya, Bapak Sakti Yuniarto, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati tokoh masyarakat kita, juga termasuk salah satu ustadz di lingkungan kita, Al-Ustadz Sarijo, terima kasih. Yang saya hormati tentu yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini, Bapak dan hadirin sekalian, Ketua Panitia kita. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Pak Riko Juliansyah. Ya, alhamdulillah berkat kerja keras beliau dan tim, alhamdulillah malam hari ini terselenggara acara halal bihalal RT 04. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, mengawali acara pada malam hari ini halal bihalal keluarga besar RT 04 RW 027, mari sama-sama kita buka acaranya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang luar biasa, kita punya para pemimpin-pemimpin yang sudah dikukuhkan kemarin. Kita punya banyak orang-orang soleh, Pak Didi, Pak Pur, teman-teman yang lain yang selalu ke musolah ya. Jadi semuanya di sini sekali lagi saya membawahi RW 27 memayungi. Payung ini ya benar-benar payung nih Pak. Pemerintahan ini benar-benar pemerintah. Saya adalah wakil pemerintah, wakil desa di lingkup terkecil. Jadi Bapak Ibu secara administratif di bawah saya ada kendala apa terkait administratif, apapun bisa dilaporkan ke RT dan ditembusi ke saya. Karena saya menjamin semua yang ada di RW 27 bisa sehat, sejahtera, aman. Kasih tepuk tangan buat Pak RW. Biar Ramadan dan berumpinya. Dan tapi ternyata insya Allah ini Allah kasih cerah, langit meridoi, langit merestui. Berkumpulnya kita di sini adalah dalam rangka ya, mungkin dari saya cukup karena banyak yang lain nanti akan berbicara. Dari saya pribadi, saya minta maaf sedalam-dalamnya kepada warga RT 4 kalau ada salah ya. Insya Allah minal aidin wal faizin taqabbal minallahu wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binista'inu ala umri dunya wa din.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Haji Bani Soleh serta Ibu Bani Soleh selaku orang tua kita. Yang kami hormati Bapak Sakti Yuniarto selaku Ketua RW 27. Yang kami hormati Bapak Joni Arianto selaku RT 04. Yang kami hormati Bapak Riko Juliansah selaku Ketua Panitia Penyelenggara Halal Bihalal di RT 04. Yang kami hormati guru kita yaitu Bapak Ustadz Khairi Anwar SPD. Yang kami hormati tokoh agama, masyarakat, warga RT 04. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di lapangan RT 04 ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang dengan acaranya halal bihalal di RT 04 ini antar tetangga, antar warga bisa menjalin untuk silaturahmi dengan baik, dengan hubungan yang harmonis. Ya, yang ketiga yaitu kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di Mushola Bani Soleh ini, harapan kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah. Allah, ada apabila ada kata kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari yang punya hajat ini pada malam hari ini ya, kepada Ketua RT 04 Bapak Joni Arianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu serta warga yang saya hormati dan saya banggakan. Dan tak lupa untuk para tamu undangan yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin dan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara halal bihalal yang penuh kehangatan dan kebersamaan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama saya atas nama pengurus RT mengucapkan minal aidin wal faidin, semoga sujud kita semua menjadi saksi keikhlasan setiap doa, kita menjadi pembuka keberkahan, dan setiap maaf menjadi penyembuh hati. Selamat Idul Fitri untuk seluruh warga, khususnya RT 04 RW 27. Para warga RT 04 sekalian, halal bihalal ini bukanlah sekedar acara kumpul-kumpul atau makan-makan bersama setelah lebaran. Ini adalah momen yang sangat istimewa, momen yang untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, dan yang paling penting menyatukan kembali hati yang selama ini sempat berjauhan karena kesibukan. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan acara ini, kepada DKI Mushola Bani Soleh yang telah menjadi sponsor utama, serta kepada seluruh tokoh masyarakat dan warga yang hadir berpartisipasi. Semoga silaturahmi kita malam ini membawa keberkahan, memperkuat rasa persaudaraan, dan menjadi awal yang baik untuk kebersamaan kita di ke depan. Mohon maaf apabila sambutan ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat menikmati rangkaian acara halal bihalal ini, dan kita menikmati dengan hati yang lapang dan penuh bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, acara kita terselenggara dengan luar biasa. Tentu ini adalah berkat kerja keras dari seluruh panitia. Untuk itu, sebagai bentuk dari apresiasi kita kasih kesempatan sambutan untuk sang ketua panitia kita. Silakan kepada Bapak Riko Juliansah untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada orang tua kita, Bapak Haji Bani dan Ibu Haji, terima kasih Pak Bu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ke acara kami. Yang terhormat guru besar kita yang selama ini membimbing kita dalam hal keagamaan, yaitu Pak Ustadz Hoiri. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kemudian tak lupa yang terhormat juga untuk Kepala RW kita, Ketua RW kita, Bapak Sakti Huniarto. Terima kasih Pak sudah sempat dan waktunya dan hadir juga, dan yang terhormat pula beberapa aparat dari RW 027 yang sudah hadir. Dan tak lupa, dan yang paling utama, saya sampaikan hormat saya bagi saya mewakili panitia kepada Ketua DKM Mustola Bani Soleh, Pak Didi Susanto. Terima kasih Pak sudah bisa hadir, dan sepenuhnya kami ucapkan terima kasih atas supportnya, karena acara ini tidak akan terselenggara tanpa kita berikan support beberapa panitia sudah mempersiapkan sama ini sama yang ini. Ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya karena ini event halal bihalal, mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Jadi akhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita semua masih diberi beri-beri kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, terlebih nikmat sehat jasmani beserta rohani. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan berlimpah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, ibnu tabiin, umum kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa kita semua di dunia mendapatkan tarbiyahnya, di akhirat kita semua mendapatkan syafaatul ujmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mohon yang sebesar-besarnya, yang seikhlas-ikhlasnya, khusus kepada warga RT 04 RW 12 semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah silaturahmi. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Diakhiri akan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah dengar sambutan. Saya kayaknya nggak ada kebagian juga. Habis, karena lalu bahas. Ya nggak apa-apa, menghormati yang undang. Tadi saya ditelepon sama Pak RT, jangan buat kemarin di WA. WA-nya itu bilang telepon itu bisanya pembangkang. Dia udah kenapa kata saya itu. Pertama nggak saya angkat, katanya oh Pak RT. Saya angkat, tadi telepon lagi. Jangan lupa, saya ini Ustaz dekat. Kalau datang duluan, ibu ngomong dasar Ustaz nggak laku datang duluan. Kalau kemarin kok saya Pak,
Kalau saya datang belakangan, kata ibu kayak Ustaz mahal aja. Saya mah biasa sengaja. Alhamdulillah. Ya pantun dulu ibu, mohon ikhlas ya. Jadi kalau saya pantun kata Haji Bani, Pak Ustaz kelihatan cakep. Iya. Tapi kalau nggak pantun kelihatan jelek. Belum ya. Pak Kadir makan semur. Cakep. Semoga yang hadir panjang umur. Amin. Baru 1, 2 sekarang ya. Pak Kadir hadir beserta nyonya. Cakep. Mudah-mudahan yang hadir panjang jodohnya. Amin. Mudah-mudahan Pak Haji Bani banyak rezekinya, Amin. banyak istrinya. Amin. Kan udah, saya kemarin dibacakannya Pak Andi ngomong gitu langsung ditempel 200.000. Maka sekarang saya ulang lagi, biar ditempel lagi. Nah doa doang nggak ada tempelannya, males yang kedua. Ambil ngebuka juga. Jadi yang mulia, ibu sekalian, jadi bapak-bapak, ibu yang hadir sekarang sudah jam 9, tertib agama itu ceramah nggak boleh lama-lama, bosen. Tapi kalau nanggap dangdut itu boleh sampai jam 1 dan nggak ada yang komplain. Justru kalau penyanyinya turun itu 2 kali sama bapak-bapak nyulen 4. Nah, turun yang nggak bisa, tapi kalau ceramah panjang-panjang pasti batuk. Yang sini nggak usah dibunyi Pak, ngaku-ngaku Pak. Ya. Hari mulia, tertib. Khotib kemarin hari libur, yang khotib panjang apa sebentar? Sebentar, infaknya 700.000. Tanggal merah, ya. Kenapa? Orang-orang yang dari saya kok diceramin panjang-panjang tidur, diomelin, ditulis, ditempel di mimbar maksimal 10 menit. Saya sama ceramahnya sama sholatnya 7 menit. Sama aja kok bayarannya ngapain panjang-panjang. Dan rata-rata orang lihat khotib itu tunduk pandangan. Itu tidak ada dalilnya Pak. Lihat khotib itu harusnya dilihat kalau khotib. Tapi kalau ngelihat ibu baru tunduk pandangan, ini enggak, khotib langsung tunduk pandangan. Habis itu tahu-tahu omat. Habis itu laporan sama orang-orang di Al-Arab, musiknya itu apa sesak kenapa? Nggak ada khotib, nggak ada zikir. Emang iya? Siapa yang ngomong si Anu? Tadi kan bilang, oh itu tukang tidur, gimana tuh ada khotib tahu-tahu merem aja. Nah, hadir ya. Insya Allah nanti saya ceramah jam 9.15 sudah selesai. Karena sudah selesai kan dia. Iya. Kemarin di telepon, gue suruh bikin bakso. Nggak pantas masih yang ceramah Pak Ustaz, baksonya Pak Ustaz. Ya, sekarang katanya kiranya betul-betul. Sekarang itu sudah Bu. Itu sudah itu. Bu, sekarang sudah Bu. Kalau sudah bening, nggak ada bening, nggak ada bening doang. Jadi yang mulia, jadi hari mulia manusia semua banyak dosa. Al-insanu ma'alul khata' wal nisyan. Jadi semua manusia banyak dosa, terutama yang banyak ngomong itu banyak dosanya. Siapa yang banyak ngomong? Nah itu, maka saya dalam hati aja ngomong jangan dosa. Jadi ustaz yang banyak dosanya kenapa? Banyak ngomong banyak dosanya. Hari mulia, maka kalau makhluk yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak dosanya yaitu perempuan. Makanya kalau laki-laki menangis pasti dia mengusap matanya karena apa? Matanya banyak. Kalau ibu-ibu ditanya 1 jawabnya 15 kata-kata. Kenapa harus mulia? Karena dari asal usulnya hurufnya 2 yaitu hawa, hak sama wa, nganga terus. Bu mau kemana? Saya mau ke pasar belanja sepatu kan mau lebaran, takutnya ada ketupat sama. Kenapa? Sekali melihat banyak video, apalagi suruh geser ke kiri. Anda ingin menikmati lebih lama, geser ke kiri. Dan kalau punya kredit mobil, nggak punya yang kalau ibu nangis pasti memegangi mulutnya. Kenapa? Karena ibu biar Ramadan dan rumpinya tetap berjalan. Kenapa demikian? Bapak-bapak ini kiranya cuma 1. Kalau sudah pegang HP, ditelepon, Pak, iya. Tapi kalau ibu pikirannya ada 3. Matanya lihat Ustaz, mulutnya ngomongin Ustaz. Terus tangannya selfie. Itu jadi ibu. Ustaz kayak gini diundang. Emang nggak ada Ustaz yang jawab, Pak. Jangan pulang makanya ngambil yang dekat ya. Nah, ini ibu yang mau berkaya. Ya. Udah, aku ini bikin selfie.
Makanya kalau ada status ibu-ibu status itu hanya lewat status. Ada pacarnya nikah dia bikin status pestamu adalah bukaku. Tapi kalau sopir truk pasang statusnya di pantatnya truk. Beratnya cintamu tak seberat muatanmu. Pulang malu nggak pulang rindu. Lu budi mulu. Kata orang Bogor, kata orang Lewilian, pantat truk itu sini kilas tapi rawas. Bahasa Jawa ini janda tapi enak. Itu ngerti terjemahannya. Ya. Nah, dan ibadah yang paling lama adalah ibadah nikah. Salat cuma 5 menit Pak, selesai. Puasa cuma 1 bulan. Maka ibadah yang paling lama adalah ibadah nikah. Maka bohong kalau ada orang mengatakan rumah tangganya tidak pernah ribut, tidak pernah berantem. Alhamdulillah Pak, saya rumah tangga 15 tahun gak pernah berantem. Bohong, itu bocah 3 itu hasil berantem Pak. Memang itu habisnya habis apa tuh hasil berantem. Makanya kebanyakan bapak-bapak ini rumah tangga kebanyakan mati duluan karena apa? Bapak-bapak sifatnya pendiam. Kenapa? Asalnya memang dari Nabi Adam, hurufnya alif, waw mim. Adam, dia pinjam. Kalau ditanya, RT mau kemana? Saya mau ke balai desa, udah selesai. Kalau ibu-ibu ditanya 1, jawabnya 15 kata-kata. Kenapa ya? Karena dari asal usulnya hurufnya gue yaitu Hawa, sama Allah, ngalah terus. Bubur kemana? Saya mau ke pasar belanja sepatu kan mau lebaran, takutnya ada ketupat saya mau langsung beli, sehingga di sekolah ada gorengan juga mau saya beli. Kantongnya nggak taunya kecil-kecil. Sambil sana tulisannya kadang-kadang akhirnya saya beli tongkolnya begitu juga kecil-kecil, akhirnya saya beli udang. Nah, maka bapak-bapak kalau istri kita ini marah-marah, maka bapak-bapak ini saja. Kenapa? Istri itu tiap hari harus mengucapkan kata-kata 10.000 kata. Tiap hari itu istri saya itu tiap hari diomelin. Kenapa? Karena gaji kemarin 25.000 kata. Pasti marah ya, gini aja. Kenapa? Kalau kita Saudi malah panjang. Maka kalau bapak-bapak diam, istrinya marah, insya Allah mendapat pahalanya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi diam aja. Tahu-tahu mati juga. Esensi itu diperiksa kemana-mana. Bapak-bapaknya orang mati, ngomongnya setengah mati istri. Karena masa lalu pasti jauh gitu. Makanya kan ada lagunya masa lalu, biarlah masa lalu. Kalau bapak-bapak, tadi saya katakan banyak dosa di mata. Kenapa? Kalau istrinya meninggal dunia dia di makam pakai kacamata hitam, dia berdoa pakai kacamata hitam, yang kiri meneteskan air mata, yang kanan melirik janda. Karena ibu juga sama, mulutnya mulia. Jadi ibu dia mulia, dosanya ada 3. Yang pertama adalah mulutnya, yang kedua auratnya, yang ketiga adalah berani sama suami. Jadi halal dalam itu Pak, Bu, mari kita sederhanakan suara kita. Kata Luqmanul Hakim ya, kita ini harus berbuat karena Allah SWT. Kalau kita nggak berbuat karena Allah, karena manusia ini dicontohkan oleh Luqmanul Hakim itu dalam Al-Quran. Nah, ini ayo kita bawa keledai itu udah kecil. Dituntun Pak, keledai itu sama anak sama bapak Luqman sama anaknya. Apa kata orang? Oh, orang goblok, keledai kok dituntun kok. Akhirnya musyawarah gimana nak? Udah Pak, saya yang naik, Pak saya yang dituntun. Akhirnya dituntun. Ada orang ngomong, oh dasar orang kurang ajar. Bapaknya suruh nuntun, anaknya suruh naik. Ini anak durhaka namanya. Turun musyawarah. Akhirnya bapaknya yang naik keledai. Dituntun, malah diomelin orang, anak durhaka. Apa? Bapak durhaka katanya, anaknya nuntun, bapaknya yang naik. Akhirnya musyawarah, dua-duanya naik keledai. Akhirnya apa? Kata orang yang dilewatinya, orang tua goblok itu kan belakang itu kenapa naik semua? Akhirnya dia turun, terus keledainya dipanggul Pak. Nah, katanya orang yang lewat, orang goblok itu dinaikin bukan dipanggul. Ini nah contohnya kalau kita nggak karena Allah, maka kita harus berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita harus
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jangan sampai dipuji terbang giliran dicaci ngambek. Aduh ya, ini namanya ya. Nanti kalau kita cepat ngambek, akhirnya kita cepat. Rahasianya awet muda dikatakan di awal ayat ahli kesehatan, mandilah sebelum subuh. Nah, bapak-bapak, sebelum subuh mandi Pak. Mau itu junub mau kagak, diusahakan subuh mandi Pak. Dimulai dari kaki dulu Pak. Jangan kepala dulu, kenapa? Kalau kepala dulu nanti meledak. Darah tingginya dari kaki ke lutut ke perut, insya Allah sehat. Maka nanti jamaah subuh wangi semua Pak. Jangan sampai kita sholat subuh nggak mandi, akhirnya pas sebelah kita nyedot hidung. Nah, itu ya. Itu bagi ibu maupun bapak-bapak diusahakan kalau ingin awet muda, yaitu mandi sebelum subuh. Coba saya wajibkan tuan mana? Kenapa ya? Memang beda umur. Kan bagaimana juga Pak Haji Bani kan sehat. Berarti Pak Haji Bani jam 4 aja udah ada di masjid. Udah geleng-geleng kepala. Saya masih geleng-geleng kepala bukan. Ada yang mulia. Begitu yang ini anjuran Rasulullah SAW. Jadi kita harus berlemah lembut. Dengan siapa? Dengan anak kita, dengan istri kita. Tidak ada kata-kata yang kasar yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa mulia? Dengan kelembutan saya sudah praktekkan di Solo Pak. Saya ada 20 hari di Solo di sana keliling dari masjid ke masjid. Orang Solo itu berantem aja pakai bahasa halus Pak. Saya juga bingung. Ya orang diinjek aja, sewu, sikit tua dengan injek. Orang Surabaya udah gitu Pak. Absen. Saya udah berangkat ke pasar, nanya sama ibu. Bu, selisih pasar itu berapa jauhnya? Oh cakep katanya gitu. Saya nggak naik angkot jalan kaki nggak taunya 5 kilo. Kata orang sana katanya cakep itu dekat. Iya lihat ibunya cakepnya ke bawah ke atas, nggak taunya cakepnya ke atas. Masya. Dan di sana suami istri berantem juga pakai bahasa halus. Panjenenganipun ingkang salah boten. Kula saya mawon Kang Mas panjenenganipun sing salah boten. Itu harus bagi suatu jalan. Maka mulia Rasulullah ajarkan supaya banyak makan manis. Tadi saya terangkan ceramah di Kelapa Nunggal. Manis bukan yang mendung gara-gara penyakit gula pesatan. Rasulullah ajarkan kalau kita sering ngomong halus itu makan yang manis-manis. Tapi tadi di Kelapa Nunggal saya sampaikan lagi ceramah komplain jamaahnya. Bukannya itu begini, ini Pak penyakit gula nih. Iya kalau sekali minum itu 3 kilo ya penyakit gula kalau cuma 1 sendok ya enggak. Nah, ya. Maka Rasulullah kan kalau puasa itu kan suruh buka yang manis-manis supaya apa? Kita ini ngomongnya lemah lembut. Tapi bagaimana juga lemah lembut itu nggak baik bagi tukang parkir. Makanya di Jakarta SK Gubernur Anies Baswedan orang Solo tidak boleh jadi tukang parkir. Kenapa? Belok kiri, belok kanan, lurus. Tapi kalau sila yang bukan parkir lah, kiri, kanan, mundur terus jebur buat dari mana? Ada yang mulai sekarang, kita sudah ditulis di sini untuk soalnya itu pesan di kopi atau online. Halal bihalal merajut silaturahmi, mewujudkan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Mudah-mudahan rukun dan Allahumma firli wali-walidayya, Allahumma firli wali-walidayya 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu sekalian dianggap telah berbakti kepada kedua orang. Amin. Jadi kita Pak kalau ke kuburan, itu ziarah, hadirin mulia, itu ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlil kubur. Jadi yang mulia, ada orang yang boleh menjawab salam, ada yang tidak boleh. Kalau kita mengucapkan salam seperti penceramah assalamualaikum hukumnya sunnah, yang mendengarkan wajib. Ada juga salam yang nggak boleh dijawab. Salamnya siapa? Salamnya imam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang ketiga kita nggak ingin jawaban, yaitu salam di sebelahnya nilai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nggak kepingin dijawab biarnya. Jadi kalau berziarah ya kita baca doa. Kalau bawa airnya di botol aqua yang 3 ribuan.
karena keperluannya banyak bawa air segalon. Itu buat apaan? Keperluannya banyak kosak. Maka pakai air segalon untuk sampai minggu, insya Allah hari Ahad saya menuju Jakarta ada arisan mudah-mudahan keluar nomornya. Kalau muslimin berdua, maka Bapak Ibu sekalian, maka pentingnya silaturahmi kepada kemarin Bapak Ibu sekalian sudah ke orang tua, ke Bapak Ibunya ke kampung masing-masing, ada yang ke Sumatera, email-emailin sampai macet, ada yang ke Jawa, email-emailin sampai macet. Mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah SWT. Dan orang tuanya mendoakan yang belum punya rumah biar cepat punya rumah. Di Haji Baji masih dijual di depan berapa unit lagi Baji? Saya doain itu Baji mulai lewat bulan-bulan. Ini maksudnya tiap hari saya doain bukan amin-amin. Tinggal transportnya belum. Jadi saya doa mudah-mudahan cepat laku terus. Berapa lagi Pak Haji? Masih banyak apa? Tinggal 2 unit lagi yang belum laku. Nah, insya Allah apalagi nanti ada masjid ya yang mercusuar kan ya. Nanti dikelilingi dengan kuliner-kuliner dan kawan-kawan. Insya Allah ya. Ada di mulia dan berdoa didoakan oleh orang tuanya yang banyak utangnya mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mulia doa untuk orang tua. Maka orang tua di video call kan kalau kemarin saya banyak nerima Pak WA di malam takbir yang bergema ketika tangan tidak bisa berjabat, ketika kaki tidak bisa melangkah dalam hati saya itu berupa pengorbanan. Nah saya balas tuh itu ngapain? Masa ketika tangan tidak bisa berjabat, ketika kaki tidak bisa melangkah, ketika hati tidak bisa bersuara, ya mau lebaran dan saya balas. Lebih mulia, itu poin aja mohon maaf lahir batin itu selesai segala pakai baju bisa segala. Insya Allah hari mulia demikian sudah setengah 10 kurang 5 menit. Bapak Ibu sekalian saya terima kasih diundang oleh Bapak-bapak semuanya tiap hari ketemu ya tentu tahu aibnya saya. Kenapa mata saya dua saya melihat bapak-bapak, tapi bapak-bapak melihat saya. Kadang-kadang saya ditegur juga nggak tahu, kadang-kadang diklakson. Makanya orang yang bawa mobil kacanya nggak dibuka, ting kan klakson. Saya nggak tahu pokoknya saya klakson ya ting gitu. Apalagi yang udah jiwani dipanggil lagi, sini apa? Saya dibilang sedih saya dipanggil kalau dipanggil. Besoknya nggak dipanggil lagi. Kemudian tiap hari itu dipanggil ya. Jadi bapak-bapak ini kaca mobilnya kan gelap dan klakson-klaksonnya cuma saya pokoknya ada orang klakson saya klakson aja. Ini istrinya saya nanya siapa kita nggak tahu. Dia klakson, dia nggak tahu saya terlalu nengah. Hari ya. Baik, ya saya di Bogor ke Cimanggu itu di klakson bis. Kirain saya kenal, katanya saya itu istri saya itu sendalnya digilang sama ibu bapak bis. Tukang parkir langsung ambil Bu, ini sendalnya ketinggalan. Dan demikian ibu sekalian, saya bilang suamimu amin. Apa adanya. Cintailah istrimu apa adanya. Insya Allah mulia. Kalau bapak-bapak ingin dicintai sama istri, syaratnya satu dari istri bohong. Kalau bapak-bapak itu mengerti Pak, istri kita ini sudah kita bilang muka senang gak? Iya Bu sampai dulu. Tambah lama tambah muda, enggak saja. Mas bisa aja. Maka suaminya bertanya, enakan mana di motor lama sama motor baru? Tentunya enakan motor lama. Kenapa? Karena motor lama sejuta kenangan, kalau motor baru sejuta cicilan. Hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, maka ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ibu-ibu sering dibohongi Pak kalau kita jujur mampus Pak. Maka kalau kita harus makan sate. Kalau di rumah dikasih istri dan gimana Pak? Kenapa? Kalau kita makan sate cerita, untung istri pasti marah. Kok nggak makan? Habis makan sate di sate Madura, untung nggak ketelan busuknya. Karena kalau kita sudah makan di luar, di dalam istri udah masak capek-capek makan aja Pak. Itu saya juga gitu makan habisin aja. Kalau kita nggak habis, pelan-pelan. Kenapa Pak kok dihabiskan? Sunnah, tidak boleh makan banyak-banyak. Ibu ya, gitu. Jadi istri supaya seneng kita harus sering-sering. Kalau kita jujur, ngamuk dia, mah kamu itu loh, dandan juga sama, kayak pakai odong-odong ngamuk. Maka kemudian kita sebagai suami itu harus sabar. Kenapa? Ibu itu kalau diajak kondangan, itu nggak istri bapak, nggak istri saya, dandannya 2 jam, pakai skincare, biar glowing, pakai pipa air condition, dilap, habis itu pakai bedak, dilap lagi pakai tisu, diganti lagi pakai bedak lagi.
diganti lagi pakai skincare. Ya. Akhirnya apa? Diganti dengan warna merah, warna biru, warna hijau. Terus menjadi misalnya kayak Dracula. Lalu sama, saya tanya lama karena saya intip di lubang kunci, nggak tahu istri kita itu dandannya lama Pak, di kaca yang besar muter-muter, habis kaca yang besar ambil kaca yang kecil. Pakai apa lipstick? Nah, ya. Maka sabar. Kenapa? Kalau laki-laki udah pakai sister sekali di rumah, kalau baju satu lemari nggak ada yang cocok kalau kondangan. Ini pakai ini mah, ini mau udah pernah kemarin kan ada kondangan di kelurahan. Kayak gini nih, artinya apa? Lama 2 jam. Maka bapak-bapak sabar. Kalau perlu ditinggal, jadi kondangannya nggak banyak-banyak. Kalau dia digocap, kalau tidak ada ya. Nah itu sekalian. Jadi bapak ibu sekalian, nah rumah tangga yang baik adalah rumah tangga Rasulullah SAW, istrinya Rasulullah ini 11. Kenapa? Kalau tidak pernah berantem, kalau tidak pernah caci maki karena Rasulullah manggil istrinya tidak pernah manggil namanya. Aisyah nama istrinya dipanggilnya Ya Humairah, yang kemerah-merahan seperti apel malam. Lagi ini terlalu jujur, istri kita itu dipanggil jujur, wahai Ajar Aswan. Jangan kita panggil deh kalau ada anak kita kalau malam yang gitu rumahnya. Jangan dipanggil di sini. Jangan mulia panggil namanya yang nama kesayangannya hadir mulia. Insya Allah rumah tangga ini kalau kita ini sukses, insya Allah anak-anak kita pun akan sukses. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lebaran yang akan datang. Dan insya Allah yang ada di Al-Arab, insya Allah pahalanya banyak ketika datang salat jamaah, khususnya pagi di musola. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya juga banyak. Imam subuh Abdul Al-Hasid. Ya benar nggak? Iya kedengarannya dari sana ke suaranya luar biasa. Ya saya ini nggak dengar ayatnya, dengar batuknya nggak tahu. Sudah tahu. Aduh. Tadi ada Isa dia batuk saya udah buka duluan. Ada orang bilang bisa baca dulu kan? Bacanya yang agak panjangnya betul. Ada ya? Alhamdulillah. Insya Allah menjadi ketua musola, penumur, pensilawat, penumur, dan semuanya hadir yang mulia. Orang itu cuma 2, orangnya panjang umur dan banyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya yang benar datangnya dari Allah, yang salahnya atas kebodohan saya pribadi. Saya terima kasih yang banyak atas undangannya. Mudah-mudahan kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia dengan doa di majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Guru Irian, Guru Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Buah pepaya, buah kuku. Bisa dirujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والابد وتكفلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل وعطي الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما استفتحنا وما استغفرنا
وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آتية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة لحضرة حبيبنا وسقينا قراء من واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم، وجعل الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين كل آمين وأنتم بخير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وفرجة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على RT 04 RW 27 khususnya yang hadir di sini min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.